Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Japi Story. Channel yang akan selalu memberikan informasi menarik seputar sepak bola ataupun pertandingan-pertandingan khususnya yang ada di Liga Indonesia. Jadi untuk kalian yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like, lalu juga silahkan subscribe dan komen ya jika kalian punya pendapat mengenai topik yang dibahas, lalu juga mengenai kemajuan channel ini lebih baik ke depannya, silahkan tulis di kolom komentar. Pada video kali ini gue akan bahas tentang regulasi baru yang akan diterapkan pada Liga musim 2024-2025. Yang mana kemarin PSSI serta PT LIB selaku promotor Liga Indonesia ini sudah melakukan evaluasi mengenai Liga 1 pada musim 2023-2024. Dan hasilnya ini memberikan keputusan bahwasannya sistem atau format regular series dan championship series yang diterapkan di musim 2023-2024 ini dihilangkan kembali, diganti dengan kompetisi penuh kembali yang akan diterapkan pada Liga 1 musim depan. Nah, artinya musim depan kita tidak akan menyaksikan partai final ya, yang ada hanya pertandingan kompetisi penuh yang mana pemilik poin terbanyak itu yang akan menjadi juara. Nah, gue akan berikan evaluasi terlebih dahulu mengenai format Championship Series dan Regular Series yang diterapkan di Liga 1 musim kemarin. Jadi gini, sebetulnya ya format Championship Series dan Regular Series itu sebetulnya sudah baik ya, sudah sangat baik ya. Yang pertama baiknya semua tim dan semua klub, apalagi yang masuk 4 besar dan bertanding di Championship Series, ini lebih banyak keuntungan, terutama dari segi finansial. Ya kenapa? Karena 4 tim yang masuk Championship Series tahun kemarin itu lebih banyak pertandingannya daripada tim yang hanya sampai regular series atau tidak masuk 4 besar. Nah, jadi secara keuntungan ini lebih besar ya. Karena memang mereka memainkan pertandingan yang lebih banyak, lalu juga euforia penontonnya apalagi di Championship Series itu lebih banyak meminat dan menarik penonton lebih banyak ke stadion. Jadi secara keuntungan ini lebih besar, terutama untuk pihak sponsor. Jadi sponsor itu lebih ada kontrak lebihnya dibandingkan dengan formasi kompetisi penuh ya, karena apalagi di Championship Series itu adalah ajang yang sangat menentukan untuk nasib suatu tim jika ingin mendapatkan gelar juara. Jadi untuk sponsor juga itu sangat menguntungkan karena adanya format Championship Series. Nah, tetapi ya karena ada alasan tertentu yang gua akan sampaikan nanti, format Liga 1 musim depan 2024-2025 ini kembali berubah ya. Alasannya karena eh, jadwal untuk timnas Indonesia jika menggunakan format Championship Series dan Regular Series itu mepet. Nah, maka PT LIB selaku promotor dan PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia ini kembali merumuskan bahwa ya sudah ya, pada musim depan musim 2024-2025 ini kembali lagi ke formasi turnamen penuh, alasannya karena timnas Indonesia. Nah, jadi gini, nanti sebelum ketika memang ada jadwal timnas Indonesia, misalnya pertandingan match day ya, FIFA match day timnas nasional Indonesia melawan mana gitu ya. Jadi nanti akan otomatis libur ya. Karena PT LIB ini sudah menggunakan sudah membuat peta khusus untuk Liga 1 musim depan. Nah, jadi ketika memang ada FIFA Match Day, ini akan libur selama 4 hari. Jadi tidak akan mendadak seperti tahun musim kemarin ya, yang mana Liga mendadak diberhentikan karena memang ada jadwal timnas nasional Indonesia, dan sekarang itu tidak akan terjadi lagi di musim depan karena memang sudah diatur, dijadwalkan gitu ya. Ketika memang ada jadwal timnas, nah maka Liga pun ikut berhenti. Nah itu. Nah, lalu seperti apa ya format Liga 1 musim depan? Nah, musim depan ini akan menggunakan kompetisi penuh yang mana pemilik poin terbanyak itu yang akan menjadi juara. Ini miriplah dengan musim 2022-2023 yang mana ketika itu Bali United menjadi juaranya. Ya. Nah, menurut gua ya sebagai pengamat sepak bola yang memang baru terjun ya ke dalam dunia sepak bola, harusnya liga atau format liga ini jangan banyak berubah. Kenapa? Karena kita cenderung pin plan ya. Dan kita cenderung cenderung untuk mencari keuntungan. Nah, ini harus konsisten gitu, agar liga kita punya identitas ya. Seperti halnya penamaan liga. Ya, banyak ya dalam sejarahnya Indonesia Super League atau ISL atau Liga Indonesia ya,
lalu juga sekarang di beberapa periode terakhir ini diganti dengan Liga 1. Nah, itu pun harus konsisten. Kalau Liga 1 ya sudah Liga 1. Kalau formatnya misalnya kompetisi penuh ya sudah kompetisi penuh. Agar kita punya identitas, agar kita punya ciri khas ya. Seperti liga-liga top Eropa seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, ya kan? Itu kan mereka memainkan format yang memang tidak berubah-ubah. Nah, kita pun jangan banyak berubah-ubah. Kalau misalnya mau kompetisi penuh, ya sudah kompetisi penuh. Kalau misalnya mau Championship Series, Regular Series, ya ambil yang itu. Nah, gitu ya. Jadi ini mohon ya, karena memang kita sebagai supporter pun, sebagai penonton pun, ini banyak dibingungkan gitu ya. Apalagi dengan format Regular Series, Championship Series tahun kemarin yang memang agak banyak orang yang awam yang memang kurang begitu paham dengan sistem liga yang seperti itu. Nah, kalau tahun ini kembali berubah, nah ini harapan gua ini konsisten. Tahun depan, tahun selanjutnya, sampai kapanpun ini harus menggunakan format yang sama. Lalu juga informasi terbaru bahwasanya turnamen pramusim ini dihilangkan ya. Karena turnamen pramusim jika kalian tidak mengetahui itu seperti Piala Presiden dan Liga Indonesia. Liga Indonesia itu biasanya diikuti oleh semua tim baik Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. Dan misalnya di turnamenkan kalau Piala Presiden itu diambil dari Liga 1. Ini sebagai ajang pramusim. Nah, ya, gini. LIB dan PSSI itu pada musim ini rencananya kemarin juga mau menyelenggarakan turnamen pramusim. Nah, tetapi setelah mengingat kapasitas stadion dan memang fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak memadai, nah maka mereka mengambil kesimpulan bahwa ya tahun ini tidak ada pramusim ya karena memang alasan stadion. Mereka pun mengungkapkan bahwa stadion yang siap menyelenggarakan turnamen ini itu hanya 2 stadion yaitu Sijalak Harupat dan stadion Iwayan Dipta di Bali. Itu hanya 2 stadion. Nah, sedangkan stadion lainnya seperti GBLA lalu juga Gelora Bung Tomo itu sedang direnovasi ya. Manahan Solo itu pun sedang direnovasi ya, untuk kepentingan perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Dan juga sebagian stadion itu dipakai oleh Piala AFF U20 dan U16. Nah, jadi PSSI dan PT LIB itu memberikan kesimpulan bahwa tahun ini rencananya akan diselenggarakan pramusim. Nah, karena memang fasilitas tidak memadai, maka ditiadakan. Dan tentunya liga yang tadinya akan kick off pada tanggal 2 Agustus ini diundur ya atau dimajukan menjadi tanggal 9 Agustus ya. Karena memang mungkin butuh persiapan dan sebagainya. Jadi gitu ya. Turnamen pramusim ini tidak ada, padahal ya menurut gua turnamen pramusim ini sangat penting gitu. Sangat-sangat begitu penting. Apa pentingnya? Untuk persiapan semua klub, semua tim ya ketika akan berkompetisi di musim depan. Apalagi yang memang Persib Bandung yang kemarin juara liga ini butuh pemanasan ya karena memang mereka akan menghadapi Piala Asia ya dan lain sebagainya. Nah, jadi pramusim ini sangat penting. Nah, mungkin sebagai penggantinya semua tim ini akan beruji coba sebelum liga bergulir. Dan nanti pada tanggal 9 Agustus itu akan dilakukan kick off ya untuk musim 2024-2025 dan pertandingan pertama itu akan dimainkan oleh Persib Bandung melawan PS Biak kalau nggak salah ya. Karena memang Persib Bandung juara Liga 1, PSS Biak itu juara Liga 2 yang promosi ke Liga 1. Nah, itu informasi penting yang ingin gue sampaikan. Ini harus terkampanyekan kepada semua orang ya pecinta sepak bola bahwasanya format atau regulasi Liga 1 musim depan, musim 2024-2025 itu berubah. Tidak lagi menggunakan format regular series dan championship series. Oke, itu yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, lalu subscribe, lalu dan komen ya jika Anda punya usulan, pendapat, dan sebagainya. Terima kasih, gue JP Story. Salam sepak bola.